Sobat Lentera, 77 tahun sudah bangsa Indonesia merdeka, termasuk merdeka dalam menentukan nasib bangsa Indonesia sendiri dalam bidang apapun, termasuk pendidikan. Seperti saat ini, seperti yang kita telah ketahui bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi saat ini telah memberlakukan kurikulum baru. Usai menggunakan kurikulum 13, saat ini menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Lalu bagaimana kesiapan di lapangan menggunakan kurikulum ini? Bagaimana pihak-pihak terkait, apakah sudah siap dengan kurikulum Merdeka Belajar ini? Lalu bagaimana juga tanggapan anggota DPRD Surabaya terkait kurikulum Merdeka Belajar ini? Kita akan membahasnya dalam dialog kali ini dan saya telah bersama dengan Pak Cucu sebagai anggota Komisi D DPRD Surabaya. Betul. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik juga mungkin ya buat dunia pendidikan di kota Surabaya Pak. Kabar gembira kalau menurut saya lebih tepatnya. Disambut gembira sekali ya. Iya si Sanjung. Jadi karena kalau kita lihat ya kurikulum Merdeka ini sangat tepat sekali. Di mana ketika kita selesai menghadapi pandemi ya. Kurang 2 tahun lebih itu kan kita lost lesson yang luar biasa. Jadi ketika kita masuk pertama kali offline, terus kemudian diberi kurikulum Merdeka ini bagaikan kemarau 3 tahun disapu air hujan sehari. Jadi seger banget gitu. Ini berarti dengan suasana yang seperti ini nampaknya semua pihak menyambut dengan terbuka ya dengan kurikulum ini Pak? Pasti. Jadi karena kurikulum gini ya, karena kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang lebih merdeka dalam belajar yang pasti yang pertama, yang kedua lebih mendalam dan spesifik, di mana anak didik ya baik itu mulai TK sampai mahasiswa itu merasakan kemerdekaan dalam belajar. Jadi selama ini kan kita ditarget harus ini, tapi di kurikulum Merdeka ini kan beda. Siswa itu lebih bisa mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Jujur di beberapa perusahaan di partai politik sekarang sudah menerima mahasiswa magang. Oh begitu. Untuk merdeka mereka bisa belajar sesuatu yang dari luar, bukan apa istilahnya harus duduk di meja, harus mendengarkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Istilahnya tidak akademis aja begitu ya Pak ya. Betul. Dan ini kami mendorong sekali akan terjadinya kurikulum Merdeka ini secepatnya disosialisasikan oleh pemerintah kota Surabaya, Sri Unjung. Oh, baik, kalau Pak Cuk sendiri melihatnya dari Dinas Pendidikannya di Jawa Timur sendiri, apakah sudah melakukan sosialisasi kurikulum Merdeka ini secara meluas begitu dan masyarakat, atau lebih tepatnya seperti ini Pak, kurikulum Merdeka ini kan seperti angin sepoi-sepoi buat pengajar, wali murid juga ya Pak ya, termasuk seperti itu. Apakah ini sudah disosialisasikan dengan baik begitu Pak? Ya, begini sih Sanjung. Jadi pemerintah kota Surabaya sudah mulai mensosialisasikan tentang kurikulum ini. Contohnya beberapa waktu yang lalu beberapa guru pengajar TK, SD itu dikumpulkan untuk diajari dasar-dasar dari apa istilahnya kurikulum Merdeka ini. Dan sebagai wali murid ya, saya secara pribadi saya dibesarkan dari keluarga besar guru. Oh begitu. Iya, jadi dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Begitu, ibu saya mantan guru TK, kakak saya sekarang sudah pensiun purna tugas jadi guru TK. Sepupu saya, Bude, Pak D semua rata-rata guru. Jadi kalau di keluarga besar ketika kumpul yang dibicarakan bukan uang arisan, melainkan yang dibicarakan tentang kurikulum. Sama ketika ngumpul ini ya generasi ketiga seperti generasi saya, ketika ngumpul saudara-saudara yang guru itu lebih enjoy, lebih apa ya, ini enggak hanya di kota Surabaya, di beberapa kota Jombang, Blitar, mereka menyambut baik. Terutama pemerintah kota Surabaya, saya lihat semakin kesini semakin mempersiapkan guru-gurunya. Karena dalam artian apa ya, di saya sendiri secara pribadi ketika menyekolahkan anak ya, saya nggak pernah bilang ke gurunya anak saya harus ranking 1. Begitu, baik. Saya bilang ke gurunya yang terpenting dia berjuang menemukan minat dan bakat supaya apa yang didapat selama ini dia bersekolah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau takutnya kami wali murid, saya bicara sebagai wali murid, anak jangan hanya tahu 1 tambah 1 sama dengan 2.
melainkan bagaimana caranya mendapatkan nilai 2 itu progresnya bagaimana. Prosesnya Prosesnya seperti itu ya. itu. Jadi yang Baik. kurikulum Merdeka ini sebagai wali murid ya, saya juga menyambut baik beberapa teman-teman muda dari generasi X, generasi Y atau generasi Z yang anaknya mulai apa istilahnya menempuh keluarga muda yang baru. Saya tanya, saya diskusi ya, mereka menyambut baik, apalagi selepas pandemi ya. Kan kalau pandemi kan selama ini kan kita lihatnya hanya laptop terus. Jadi masa transisi begitu ya Pak Cu, yang mulai betul. dari masa pandemi kemarin anak-anak belajar bisa dikatakan memang kurang maksimal seperti itu karena tatap muka itu energinya berbeda begitu Pak ya. Iya, betul, saya setuju sekali. Iya, kalau kita cuma melihat apa ya istilahnya layar laptop, saya yakin 50% siswa tidak akan konsentrasi. Iya, Yang simpel saja, saya nggak mau mencontoh orang lain, anak saya sendiri ya. Ketika dia buka laptop, kadang apa itu istilahnya separuh windownya game. Iya kan? Jadi konsentrasinya akan terpecah pecah. seperti Belum itu. lagi kalau mamanya masak, belum lagi adiknya yang kecil lewat jalan yang menarik perhatiannya dia. Beda ketika kita offline, kita duduk, kita mendengarkan secara pasti gurunya. Begitu, jadi lebih fokus. Lebih Kemudian fokus. dengan adanya kurikulum Merdeka ini bagi masyarakat tentunya wali murid dan anak-anak juga yang sekolah saat ini menjadi angin yang luar biasa begitu. Pemahaman materi juga lebih fokus. Guru juga tidak, istilahnya dari pihak guru sendiri tidak seperti dikejar target begitu ya Pak ya. Dan kalau secara pribadi saya itu murid lebih bisa mendalami dan lebih spesifik. Contohnya ketika kita salah satu ya, contoh ketika adik-adik ini jalan ke sebuah taman bisa menerapkan ilmu biologi kalau yang SMP ya, terus sainsnya dia bisa jalan, ilmu hitungnya dia bisa jalan, dan itu kan satu kompleks yang dimana mereka itu merasa nyaman, tidak seperti harus apa ya akademis saja enggak, tetapi learning by doing kalau bahasanya saya. Oh begitu. Ya. Berarti Pak Cuk, kurikulum Merdeka Belajar ini bisa dikatakan seperti masa pemulihan pembelajaran di tahun 2022 sampai 2024. Begitu menurut Pak Cuk bagaimana? Iya, saya setuju sekali. Jadi Bro Nadiem ini luar biasa ya ketika dia menerapkan ini. Saya rasa ini terobosan yang luar biasa dari Pak Presiden Jokowi, presiden kita yang luar biasa. Jadi dia menempatkan Bro Nadiem ini sebagai leader di dunia pendidikan, dan ketika terobosan kurikulum Merdeka ini salah satu kalau menurut saya pribadi suatu kado istimewa di Hari Anak Nasional. Oh, begitu, benar sekali ya. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional menjadi kado spesial buat anak-anak yang menjadi generasi bangsa seperti ini ya. Baik Pak Cuk, kita tahan terlebih dahulu mengupas tentang kurikulum Merdeka Belajar usai satu berikut ini.
Perbedaan dasar kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum 2013 dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan kurikulum Merdeka menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, jam pelajaran pada kurikulum 2013 diatur per minggu, sedangkan kurikulum Merdeka menerapkan jam pelajaran per tahun. Yang ketiga, alokasi waktu pembelajaran pada kurikulum Merdeka lebih fleksibel daripada kurikulum 2013 yang melakukan pembelajaran rutin per minggu dengan mengutamakan kegiatan di kelas. Yang keempat, kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap dan perilaku. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih mengutamakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kurikulum 2013 menerapkan penilaian berdasarkan 4 kompetensi inti, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum 2013 menerapkan penilaian per semester, sehingga siswa mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Sementara kurikulum Merdeka menerapkan penilaian berdasarkan fase, yaitu fase A, umumnya setara dengan kelas 1 dan kelas 2 SD, fase B, umumnya setara dengan kelas 3 dan kelas 4 SD, sedangkan fase C, umumnya setara dengan kelas 5 dan kelas 6 SD. Ya Sobat, tadi sudah kita saksikan bagaimana perbedaan antara kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kita bisa membandingkan bagaimana plus minusnya dua kurikulum ini, dan saat ini yang sedang berlaku di anak-anak didik adalah kurikulum Merdeka Belajar. Baik Pak Cu, kita kembali lagi Pak. Beberapa waktu lalu saya dengar dari Komisi D sendiri sempat melakukan sosialisasi ya Pak. Iya. Bagaimana Pak? Apakah memang sudah 100% sudah dilaksanakan di lapangan kurikulum Merdeka Belajar ini? Kemudian bagaimana juga tanggapan dari guru-guru di sana Pak? Ya. Kalau untuk pelaksanaannya kan bertahap ya. Iya, kita pinginnya segala sesuatu itu progresnya itu cepat dan bisa terlaksana. Tetapi di satu sisi kan ini masa transisi juga, minggu ini kan baru minggu pertama kali kita PTM. Iya. Jadi ya kendala di lapangan kan masih ada orang yang masih takut ya untuk menyekolahkan anaknya. Ini terjadi di beberapa sekolah. Ada sekolah yang masih secara pribadi belum menerapkan apa istilahnya protokol COVID, dan itu memang salah satu kendala dari penerapan kurikulum Merdeka ini. Tetapi kalau boleh dibilang, dari ketika kami kunjungan ke beberapa sekolah dasar, ke sekolah menengah pertama, rata-rata mereka setuju. Begitu. Setuju, tidak Kalau ada untuk guru keberatan. sendiri atau pengajar sendiri bagaimana Pak Cu ketika sudah langsung terjun ke lapangan dan melihat bagaimana pelaksanaan dari kurikulum ini? Rata-rata feedbacknya ya selama ini sejauh yang kami dengar itu mayoritas mereka sangat senang. Beda dengan kurikulum sebelumnya yang terkadang guru-guru masih kalau dibilang gerundel ya pasti ya. Tapi kalau ke Merdeka ini sejauh ini yang ketika saya diskusi non formal ya dengan para guru, mereka rata-rata it's okay. Bicara gerundel tadi bukan pengajar aja loh Pak. Iya. Kadang-kadang waktu K13 juga mereka bingung nih anaknya bisa ngejar nggak nih. Betul. Apalagi kemarin sempat daring kan dengan K13 ini luar biasa. Luar biasa susah. Apalagi ada target yang sedemikian lumayan ya kalau menurut saya pribadi. Makanya tadi kan saya cerita juga, ketika saya masukkan anak saya pasti ngomong ke gurunya, Bu, biarkan anak saya ini merdeka belajar, dalam arti bahasa mudanya, meskipun dia tidak naik kelas nggak masalah, saya bilang. Yang terpenting poinnya adalah dia bisa memecahkan masalah, bisa mengenal metode yang dia pelajari, bukan hasilnya yang dia tahu. Prosesnya juga, Progresnya, kemudian dengan metode belajar ini, berarti Pak Cu memandang bahwa anak-anak lebih dipersiapkan dari berbagai hal begitu. Betul. Kurikulumnya lebih fleksibel begitu ya Pak. Karena kalau kita bicara tentang anak-anak saat ini kan, iya kalau yang simpel saya bilang sebagai semen basah. Iya kan anak-anak kita kan semen basah. Ketika kita tulis di situ nasionalis, selamanya dia akan menjadi nasionalis sejati. Jadi jangan sampai ketika semen basah ini kita bentuk dengan target dan lain-lain, akhirnya mereka jadi bukan
manusia makhluk sosial, melainkan robotik yang berjalan. Karena sesuai apa yang diajarkan, betul. belok pun atau nengkok pun Betul, enggak begitu ya betul, Pak ya? Betul. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya lebih suka ketika kurikulum ini lebih istilahnya dipercepat, disosialisasikan sehingga banyak sekali wali murid bisa mendapatkan impact-nya daripada tetap menerapkan target yang sangat-sangat berat ya kalau menurut saya pribadi. Dan beberapa wali murid yang sudah mensekolahkan anaknya di sekolah mungkin yang full day seperti itu Pak, dengan kurikulum Merdeka Belajar ini luar biasa karena jam pelajaran yang panjang, akhirnya tidak ada target seperti sebelumnya, cara pemahaman materi guru juga bisa lebih leluasa seperti itu. Betul. Jadi sis, saya secara pribadi ya nih ya, ketika saya menyekolahkan anak saya lebih cenderung memilih bukan sekolah negeri atau swasta. Yang saya lihat adalah bagaimana metode sekolah itu mengajarkan kepada calon sekolah mengajarkan kepada anak kami. Saya lihat betul dan saya cek betul di situ apakah hanya mengejar prestasi atau mengembangkan bakat dan minat. Itu yang saya pedoman pertama. Saya nggak pernah takut anak saya masuk swasta. Selama ini kan kalau kita bicara tentang kebudayaan orang Indonesia ya, kalau anaknya nggak masuk negeri berarti anaknya bodoh. Sebenarnya enggak, ini yang perlu kita perjelas. Banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang saat ini mutunya juga bagus. Kita kalau masukkan sekolah, apalagi kebijakannya pemerintah kota, masyarakat MBR disediakan sekolah gratis di beberapa sekolah swasta. Dan itu kan mendorong kita untuk bisa menseleksi sekolah yang akan anak kita masukkan di situ. Ketika kita masukkan anak situ dan di situ ada pengembangan minat dan bakat dan benar-benar diterapkan bagaimana metodenya. Kita bukan bicara sekolah mahal atau sekolah murah, melainkan kualitas sekolah. Dan metode yang digunakan seperti itu ya Pak Cuk. Betul. Baik Pak Cuk, kemudian bagaimana tanggapan Pak Cuk sendiri terkait support yang diberikan oleh Dispendik Surabaya? Apakah sudah full support begitu Pak dengan kurikulum terbaru ini? Kalau saya lihat sudah mulai full support ya teman-teman, melalui kabitnya, baik Ibu Endang, Mutmainah itu semua mulai sudah support kepada guru-guru persiapan ya. Saya rasa mungkin setelah mereka duwe gawe, kalau bahasanya saya PPDB itu kan duwe gawe ya. Jadi iya mereka istilahnya mendapatkan tamu yang banyak ketika wali murid berkunjung ke dinas dengan berbagai macam protes ya. Disitulah mereka mulai kemarin selesai PPDB mereka mulai mengatur ritmenya untuk sosialisasi ini, dan sejauh ini saya lihat progresnya baik dan saya berharap bisa secepatnya menjadi menjadi kado terindah ya buat di Hari Anak ini nasional juga ya. ini. Baik Pak Cuk, kalau melihat banyaknya nilai positif dari kurikulum metode belajar ini, kemudian tadi juga sudah disampaikan perbedaan dengan K13 kurikulum yang sudah berlalu seperti itu, apakah kurikulum metode belajar ini nantinya akan benar-benar bisa berhasil begitu di dunia pendidikan yang ada di Indonesia seperti itu, kemudian apakah hasilnya juga akan lebih efektif begitu, meskipun kita tadi sudah menyinggung ya Pak, sisi positifnya tuh banyak sekali, anak-anak juga akan lebih dikembangkan karakter mereka masing-masing, tidak hanya akademis saja, non akademis juga akan semakin dimunculkan seperti itu. Tapi seberapa Bapak yakin bahwa kurikulum ini akan berhasil di Indonesia? Secara pribadi saya sangat percaya bahwa kecerdasan orang itu bermacam-macam ya. Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan kinetik, ada kecerdasan musik. Itu kan tiap orang diberkahi anugerah talenta sendiri-sendiri. Jadi kita lihat saja, berkaca mungkin Bapak Ibu yang di rumah berosis di rumah bisa mengecek, tidak semua yang juara 1 nilai akademisnya kemudian di dunia nyata itu menjadi orang sukses. Ini kita lihat dari fakta di lapangan ya. Teman saya yang sering bolos sekarang jadi manajer di sebuah perusahaan.
dengan bidang yang sama. Sedangkan teman saya yang selalu juara 1 ya bukan merendahkan ya, tetapi ya tidak sehebat dari teman saya yang biasanya membolos. Di situ membuktikan bahwa kecerdasan tiap orang ini kan beda-beda. Ya sebagai satu contoh, saya yakin anak pintar musik belum tentu bisa matematika. Berarti daya juang anak-anak itu Berbeda. sendiri-sendiri. Yes. Jangan disamakan, Betul. jangan dipukul rata bahwa Betul. anak yang berprestasi di kelas belum tentu Iya. atau belum memastikan nanti ke depannya dia Iya, akan sukses seperti betul, itu. betul. Menarik sekali Pak, Betul. kita akan lanjutkan Siap. usai yang satu ini pemirsa, tetap bersama kami. Yang pertama, materi menjadi lebih sederhana, mendalam, dan fokus pada materi yang esensial. Oleh karenanya, peserta didik dapat belajar lebih dalam dan tidak terburu-buru. Yang kedua, lebih merdeka, atau guru memiliki keleluasaan untuk mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah juga memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan dan peserta didik. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif, yang mana pembelajaran melalui kegiatan proyek yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif dan mengeksplorasi isu-isu aktual. Ya sobat, berikut tadi adalah keunggulan yang kita tampilkan dari kurikulum Merdeka Belajar. Dan Pak Cu, tadi kita sudah singgung bahwa anak itu punya daya juang masing-masing. Nah, buat wali murid juga ini, orang tuanya di rumah mungkin jangan terlalu menekan anak. Betul. Begitu ya. Pesan saya satu, jangan diberi beban les yang luar biasa banyak kepada anak. Itu udah kan pulangnya sore. Sore dikasih les ini, les ini, les ini, les ini. Dunianya dia kita renggut. Biarlah dia menjadi anak-anak yang ceria, bermain,
tapi kita sebagai orang tua memadai potensi atau bakat anaknya itu. Jadi anak-anak juga bisa berkembang ya dunianya. Betul. Istilahnya kalau dilepas begitu, mereka tidak hanya paham di akademis, tapi di luar pun mereka paham. Berhubungan juga dengan cara mengambil sikap begitu ya Pak ya? Betul. Jadi sama seperti anak saya bisa bebaskan. Kalau sis main ke rumah saya akan melihat tembok dengan lukisan yang luar biasa. Oh sangat dibebaskan sangat berarti ya, dibebaskan. Anak saya usia 4 tahun yang kecil ya, yang sulung usia kelas 5 SD. Jadi 10 tahun saya bebaskan sebebas-bebasnya. Jadi kalau yang kecil itu kalau berkunjung ke rumah saya pangapunten sangat. Temboknya luar biasa penuh dengan coretan anak saya. Saya sama istri tidak pernah melarang, dalam arti mengarahkan saja. Karena apa? Saya mencari bakat anak saya. Kalau anak saya dikit-dikit, "Leh, jangan, Duk, jangan." Dia menjadi pribadi yang tidak bisa mengeluarkan ekspresinya. Karena saya sama istri, saya dulu kan suka nyanyi, suka ngamen. Nah, jadi saya bebaskan anak saya. Anak saya yang sulung tidak suka musik, saya biarkan, saya tidak paksa dia menjadi istilahnya harus main alat musik dan lain-lain. Anak saya yang kecil tidak saya arahkan istilahnya musik. Dia sudah dengar, dia sudah hafal, bahkan bermain pun dia sudah sambil nyanyi. Oh begitu, memberikan kebebasan kepada anak-anak, apa yang mereka suka itu sangat penting sekali. Apalagi kurikulumnya saat ini juga kurikulum merdeka yang benar-benar merdeka. Anak-anak belajar dengan versi mereka, meskipun tetap ada kita yang mengarahkan. Ya, baik Pak Cuk, kemudian kurikulum Merdeka Belajar ini kita sudah singgung ya bahwa sangat disambut antusias yang luar biasa, apalagi bagi pengajar atau bagi guru. Para guru memiliki waktu yang sangat fleksibel begitu, menjelaskan setiap materi dengan tuntas tanpa harus ada target dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa mengembangkan bakat siswa mereka lebih baik, menonjolkan mana yang mereka suka dan itu akan berefek bagus ke depannya. Betul. Yang saya singgung tadi. Setiap orang punya kecerdasannya masing-masing. Ketika orang sudah jadi olahragawan, ya saya pasti dia tidak ada waktu untuk berhitung matematika atau saintis ya. Sedangkan anak yang suka saintis, dia suka menghitung, suka apa, disuruh main bola ya, saya jamin dia nggak akan tertarik. Jadi di sini kurikulum ini kurikulum yang luar biasa, di mana bisa mengembangkan masing-masing siswa. Keinginannya mereka, bakatnya mereka. Jadi jangan renggut lah masa depan mereka. Baik Pak Cuk, meskipun kurikulum Merdeka Belajar ini baru saja berjalan begitu, baru dilaksanakan di satuan pendidikan begitu. Tapi menurut Pak Cuk, apa yang harus dilakukan para pemangku begitu, biar nanti ke depannya kurikulum Merdeka Belajar ini benar-benar efektif. Kemudian kalau bisa berlaku panjang atau lama begitu, capek loh Pak berganti kurikulum terus begitu. Ini saya sedikit sindiran ya, kalau di netizen itu kan sedikit kejam ya. Kalau kita bilang sindiran, kurikulum ini belum selesai. Tetapi kalau saya lihat dari kurikulum, saya kan generasi tahun 90-an, kelahiran 80 tahun 90. Kita sudah mengalami zamannya di mana perkalian harus dihafalkan, kalau nggak dihafalkan ini penggaris mendarat di punggung atau bagaimana. Itu kan kalau ada generasi 80 90 sudah gitu, generasi 2000 beda lagi, generasi sekarang beda lagi. Kenapa saya sangat support ini ya, pemangku kebijakan yang selaku DPRD Kota Surabaya. Kami sangat support karena ilmu pengetahuan itu selaras dengan zaman. Ketika ada era waktu dulu itu reformasi pertanian agraris ya, terus kemudian geser sampai sekarang istilahnya zamannya informasi dan teknologi. Siapa yang bisa paham, dia yang dapat meraih meraih kesempatan itu. Nah di era saat ini kita pun harus paham betul yang dibutuhkan zaman ini apa. Kalau kita masih berbicara tentang revolusi industri atau yang lain, kita sudah ketinggalan. Sekarang itu siapa yang pegang teknologi, dia yang jalan. Contoh sedikit ya, pemerintah Kota Surabaya sudah mulai mengurangi pelatihan kerja yang bersifat seperti lama, servis dan lain-lain. Kita mulai menggerakkan, kami usul, fraksi PSI usul, ini ada mata pencarian yang baru yang perlu dikembangkan.
sama juga dengan kurikulum. Kalau kita memakai kurikulum yang lama bisa dibayangkan. Iya, anak sekarang kalau diterapkan seperti zaman saya dulu, perkalian kalau enggak hafal nanti dipukul, saya rasa kepolisian penuh. Oh begitu. Iya, karena orang tua banyak yang mengadu anaknya seperti ini. Beda dengan orang tua zaman kita. Ketika waktu zaman kita dipukul, kita mengadu sama orang tua, malah ditambahi bonus. Ya, itu memang hukuman seperti itu ya Pak kalau zaman dulu. Beda, betul. Jadi karena kan mengikuti zaman ya, kalau kita tetap tidak perubahan kurikulum ikut yang lama, kita akan tetap terjebak dengan yang lama dan tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Kita manusia yang terus berevolusi dan kita wajib untuk istilahnya menurut saya beradaptasi dengan keadaan sekarang. Dan kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang luar biasa kalau menurut saya, yang sesuai dengan tuntutan zaman. Karena saya yakin di kedepannya Indonesia, ini kan kita dapat bonus demografi pemuda yang luar biasa. Saatnya Indonesia tampil di dunia. Begitu ya, Pak Cu. Kemudian Pak Cu, bagaimana tentang sinergi ini dari pihak-pihak terkait, mungkin dari sekolah, pengajar, kemudian juga dari dinas pendidikan dan sebagainya dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri? Betul, jadi pemerintah kota sudah mulai istilahnya merubah anggaran ya. Jadi kami Komisi D juga mensupport apa yang dibutuhkan. Ini kan sinergisitas antara pemerintah kota dengan DPRD Kota Surabaya, bagaimana berkolaborasi supaya kurikulum Merdeka ini cepat terlaksana di Kota Surabaya. Pihak dinas sendiri sudah mulai menyiapkan guru-gurunya. Nah, ini tinggal para wali murid juga harus aktif dong. Anak kita sekolah itu cuma 8 jam. Sisanya adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Begitu ya. Jangan ada kalimat kalau sudah keluar dari sekolah harus pintar, itu tanggung jawab sekolah, begitu ya Pak ya? Ya tanggung jawab secara pribadi. Saya sendiri di tengah kesibukan saya wajib masih tetap apa istilahnya menemani anak saya yang putri untuk belajar. Saya sempat menyempatkan diri menemani si kecil yang 4 tahun untuk bermain bersama. Karena tanggung jawabnya itu tanggung jawab kita. Bukan sekolah. Sekolah hanya berapa jam? Maksimal 8 jam kalau kita yang panjang itu ya 12 jam lah. Tapi ya tetap sisanya di mana? Di kita orang tua. Pendampingan juga ya Pak yang tetap harus dilakukan oleh wali murid. Saya setuju. Kalau ingin anak cerdas, orang tua harus peduli, harus menemani. Kalau punya anak berbakat ya, bukan berarti kita tempatkan ke sekolah atau les. Bagi saya enggak. Berarti intinya Pak, kalau dari obrolan kita tadi bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini akan bisa berjalan lancar jika semua pihak terkait benar-benar bisa berjalan seiringan seperti itu ya Pak ya. Dan tanggung jawab anak pelajar saat ini bukan hanya di sekolah. Orang tua juga harus membimbing seperti itu Pak Cu ya. Betul, saya sangat setuju Sis. Baik, terima kasih Pak Cu atas waktunya. Semoga informasi tentang kurikulum kali ini bermanfaat. Pemirsa, demikian Suara Rakyat kali ini.